Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita hormati para orang tua kita, bapak-bapak, para imam, Bilal, khatib, dan juga ibu-ibu sekalian yang ada di masjid kita ini dalam rangka mengikuti pengajian rutin malam Sabtu. Pertama sekali saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat sehat, sempat, masih bisa kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga masih bisa kita melaksanakan silaturahim dan menambah kajian-kajian kita tentang agama kita ini. Salawat dan salam kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya dari dunia sampai akhirat, dan semoga kita termasuk diantaranya yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan membuka kajian adalah fi bayani khiyanati amanatillah, pada menjelaskan khianat terhadap amanat Allah. Bapak Ibu, kita dasari dengan salah satu ayat ya. Di dalam surah Al-Ahzab disebutkan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyamalnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan kana zaluman jahula. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan juga gunung-gunung. Fa'abaina, mereka enggan, mereka tak mau, mereka segan. Kalau bahasa kita, segan, tak mau menerimanya. Mereka sudah tahu bahwa mereka tidak akan sanggup menerima amanah itu. Wa hamalal insan, manusia mau menerimanya. Mana manusia mau mengemban amanah Allah. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu adalah termasuk yang zalim dan juga zaluman jahula dan jahil. Kenapa dikatakan zalim dan jahil? Karena dapat dipastikan nantinya banyak manusia ini yang berkhianat terhadap amanah Allah itu. Banyak yang manusia ini yang bodoh dan jahil terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita berbicara amanah Bapak Ibu, tidak lain
bahwa ia adalah tanggung jawab. Amanah identik dengan tanggung jawab. Kalau kita diamanahkan sesuatu, yang diminta apa? Pertanggungjawaban. Kita diangkat jadi ketua RT, minta pertanggungjawaban itu. Kakek, ya di tahun. Pak RT itu. Kita sama kita baru ini. Belum lagi nanti di akhirat. Pasti Pak RT minta pertanggungjawabannya. Kita diangkat jadi imam masjid. Amanah. Minta pertanggungjawaban. Itu makanya kalau menerima jabatan itu, kita harus memang berpikir 1000 berpikir. Kalau sudah berpikir baru udah matang namanya. Kita sebagai khatib diangkat oleh masyarakat atau diangkat oleh pemerintah umpamanya, kita amanah. Itu sudah amanah. Yang diminta apa? Pertanggungjawaban. Jadi kalau bicara masalah amanah, berarti itu adalah masalah tanggung jawab. Itu tuh tanggung jawab. Beberapa ulama atau sebagian ulama memberikan penafsiran tentang amanah ini. Wa qala ba'duhum al-murud bil amanati at-tauhid. Berkata sebagian ulama, yang dimaksud dengan amanah itu apa? Yang dimaksud dengan amanah itu adalah tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala intinya di mana? La ilaha illallah. Kalau seseorang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Jadi kalau kita tahlilan itu jangan sembarangan goyang-goyang kepala. Itu bukan sembarangan itu. Ada sebagian sambil senyum pula itu, sambil ketawa-ketawa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah sembarangan itu, Pak. Apa makna yang ada dalam la ilaha illallah itu? La ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Itu yang kita ucapkan hati. La kita pusatkan itu di bawah pusat, la di bawah pusat, la di bawah pusat, kemudian ilaha sebelah kanan, illa di otak kita, baru Allah ada di jantung. Makomnya begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sembarang goyang itu. Ya, kadang-kadang yasinan kalau tahlilan tuh ada yang senyum-senyum pula menengok kanti yang buat macam itu. Hah? Sambil senyum dia menengoknya, lucu dia nampak dia. Enggak, ada lucu tu. Ustaz, kenapa kuat-kuat kalau tahlilan? Kalau kita kuat-kuat berarti menunjukkan semangat, Pak. Kalau kita semangat berarti kita itu konsentrasi dalam berzikir, bulat perhatian kita terhadap zikir, menyatu kita dengan zikir. La ilaha illallah. Semakin kuat semakin apa? Semakin bulat itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jantung kita ngomong, Pak. Allah, 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 Allah. Jadi nanti Tuhan itu hanya Allah, Tuhan itu hanya Allah, Tuhan itu hanya Allah. Itu intinya lagi. Kemudian ada tingkatan selanjutnya. La ilaha illallah itu maknanya apa? La maujudun bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas menjadikan kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang bisa menjadikan. Kita ini tidak bisa menjadikan. Yang lain juga tidak bisa menjadikan. La maujudun bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas menjadikan kecuali hanya Allah. Tingkatan yang ketiga kalau kita tahlil itu,
La ma'sudun bihaqqin illallah, la ilaha illallah. Hati kita mengatakan, di dalam hati kita mengatakan, la maqsudun bihaqqin illallah. Tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Tidak ada yang dituntut kecuali dengan Allah. Jadi yang tujuan kita Allah, Allah, Allah. Nah, itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita mengatakan la maksudun bihaqqin illallah. Bapak Ibu yang berbahagia, an Ibni Abdillah Ibni Umar qala, dari Ibni Abdillah Ibni Umar annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan rangkaiannya itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tahlilan cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan. Sekali-kali bolehlah kita tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terdiri dari 24 huruf. Bapak hitung lah ya. 24 huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 24 huruf. Wal-lail wan-naharu arba'atu isruna harfan. Satu hari satu malam itu 24 jam, Pak. 24 jam, iya kan? Satu hari satu malam itu sama dengan 24 jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 huruf. Apa? Wal-lail wan-nahar arba'u wasruna sa'atan. Satu malam satu hari itu sama dengan 24 jam. Fa idza qala al-'abdu hadhil kalimati bil ikhlas wa fi sa'atin khafifatin, siapa yang membaca kalimat ini dengan ikhlas, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas dalam satu hari satu malam itu, fi sa'atin khafifatin, pada jam yang sepi ya, waktu sepi gitulah ya, waktu sepi. Kita bukan bangun malam hari jam 2 malam, jam 3 malam atau jam tengah 4 gitu kan, kita tahlil di situ. Kita tahlil di situ. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Qad ghafartu dzunubaka saghiraha wa kabiraha khafiyan wa jahraha wa amadaha wa sahwaha bi hurmati hadhil kalimat. Ini adalah mahal dibayar oleh Allah kita. Kalau kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas di waktu yang sepi, terutama Allah apa berikan kepada kita? Faqad ghafartu dzunubaka, aku telah mengampuni dosamu, saghiraha wa kabiraha, baik dosa itu kecil ataupun besar, khafiyaha wa jahra, yang tersembunyi ataupun yang jelas dosa kita laksanakan, amadaha wa sahwaha, baik dosa itu yang kita sengaja langsung atau tidak disengaja, bi hurmatil kalimat, dengan kemuliaan kalimatul ikhlas atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada dalam, saya baca dalam satu hadis juga, termasuk yang menghapus dosa itu adalah la ilaha illallah. Semakin banyak kita baca la ilaha illallah, semakin banyak pengampunan terhadap dosa kita. Kita harus sadar itu, harus akui itu, bahwa kita hidup di dunia ini dengan memakai umur sekian tahun, banyak dosa yang kita lakukan, banyak salah yang kita kerjakan, banyak kelalaian yang kita pakai. Bahkan kita termasuk al-ghafilin, orang yang lalai.
Salah satu apa? Salah satu untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita di mata Allah adalah ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dapat ibu habis sholat baca 100 la ilaha illallah, 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 dosa kita diampuni oleh Allah. Qad ghafartu dzunubaka, kata Allah, aku telah mengampuni dosa-dosamu, baik dosa itu kecil atau besar, dosa yang tersembunyi ataupun yang jelas-jelas kau nampakkan dosa itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan berkat apa? Bi hurmati hadil kalimah, dengan kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Kila lima aradtal amanata ala samawati ala Adam alaihissalam. Ada orang yang mengatakan, Adam pernah bertanya kepada Tuhan, ya Rabb, wahai Tuanku, kenapalah engkau tawarkan amanah itu kepada langit dan bumi? Inna samawati wal arda wal jibala ma'azamiha wa sa'atiha lam yata'na hamlaha. Langit dan bumi, gunung serta kebesarannya semua itu dan luasnya semua itu, tidak sangguplah mereka ya Allah untuk menanggung atau untuk menerima amanah itu. Wa abaina, maka diambil suatu kesimpulan mereka tidak sanggup, tidak bisa. Pakai Pak Ahmalu ma'adofi. Jadi Adam mengatakan kepada Allah, bagaimana aku, sedangkan aku orang lemah juga ya Allah, bagaimana aku untuk mengemban amanah yang amanahmu ya Allah? Allah menjawab, alhamdu minka wal qudratu minni fahamalaha. Jadi Allah memberikan motivasi kepada Adam, yang menanggung memang engkau, yang menanggung memang engkau, tapi kemampuan itu dari aku, kata Allah. Akan kuberikan kemampuan untuk kau untuk bisa mengemban amanah itu. Fahamalah, akhirnya Adam menerima amanah itu, sehingga sampai ke kita sekarang ini adalah pengemban amanah. Jadi salah satunya tadi amanah Allah itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harus kita pegang mulai kita lahir sampai nanti kita mati, dan ini bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, karena ini amanah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah namanya iman. Iman. Orang itu punya iman karena dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dasar iman itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala ba'duhum, maka sebagian ulama juga mengatakan, al muradu minal amanati as-shalawatul khamsi. Yang dimaksud dengan amanah itu apa? Shalawatul khamsi, salat 5 waktu, Pak. Jadi kalau kita tidak sholat 5 waktu, kita pengkhianat nih. Kita pengkhianat. Pengkhianat amanat Allah. Karena sholat 5 waktu itu adalah amanat Allah. Kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam dan juga kepada manusia sekalian. Jadi di saat manusia itu tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dia akan berubah status menjadi pengkhianat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu jangan sekali-kali lah, jangan sempatlah kita menjadi pengkhianat Allah. Solat 5 waktu harus kita kerjakan. Kalau bapak dah solat subuh, ini pengkhianat Allah itu. Bilang aja macam itu, Bu. Kalau ibu juga macam itu, dah solat asar umpamanya, ibu bapak mengatakan, oh ini pengkhianat Tuhan ini. Kenapa? Karena solat 5 waktu yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam itu adalah amanah Allah. Qala Allah Ta'ala, hafizu ala sholawat. Kamu jaga, kamu pelihara akan sholat 5 waktu itu.
Menjaga dan mengerjakan itu beda. Mengerjakan sholat 5 waktu dengan menjaga, memelihara sholat 5 waktu beda. Beda tipis. Kalau melaksanakan sholat itu jam berapapun sholat dia. Zuhur kerjakannya 2:30, ya mengerjakan juga namanya itu. Asar ketegangannya 5:30, mengerjakan sholat juga namanya itu. Subuh 5:30 itu ngerjakan. Tapi orang yang menjaga sholat itu macam mana? Orang yang menjaga sholat itu adalah orang yang mampu melaksanakan sholat itu di awal waktu. Belum azan tiba dia lah siap, lah wudu, lah ngambil sajadah, lah berangkat ke masjid. Sampai di masjid sedang azan lah. Ada lagi yang siap niat itu sebelum azan dia sudah di masjid. Dia mendengarkan azan itu ada di masjid. Itu orang yang menjaga sholat namanya. Nah, jangan pula kita punya prinsip yang penting awal sholat. Nah, mau jam berapapun kan masih wajib juga itu katanya kan. Nah, nggak ada ceritanya kalau akhir sholat itu tidak wajib. Wajib. Kalau di awal waktu wajib, pertengahan wajib. Nah, berarti sama baiklah. Tidak ada sama. Kalau di akhir waktu kita sholat berarti kita hanya mengerjakan sholat. Kalau di awal waktu berarti kita masuk dalam ayat ini, hafizu ala sholawat. Masuk kita di situ. Orang-orang yang memelihara dan menjaga dan mendirikan sholat. Kalau dapat ya Pak, Ibu, dalam kehidupan kita ini sebelum kita dijemput Tuhan ini, sebelum kita diantar ke situ, itu di mana? Di sini. Sebelum diantar orang kita ke sana, kita gunakanlah waktu ini. Sebelum azan kita sudah siap. Sholat kita buat menjadi number 1 kalau bahasa Inggrisnya. Nomor 1. Jangan kita buat duit menjadi nomor 1. Alah, duit itu tidak ada itu. Kadang-kadang kita buat nomor 1 uang. Hepeng. Hepeng kalau kata orang Medan hepeng katanya. Itu kata orang-orang Batak itu kan, hepeng mengatur negarawan katanya kan. Itu karena kiblatnya, karena Tuhannya adalah hepeng, duit. Kita jangan macam itu. Kita nih orang Islam loh. Kita nih orang Muslim yang ada tujuan akhir kita, finish kita ada surga, bukan neraka. Sebelum kita diantar ke lorong keramat, Al-Karomah, lorong Al-Karomah, jaga, hafizu ala sholawat. Karena sholat itu adalah amanah. Orang-orang yang mampu melaksanakan sholat itu di awal waktu, berarti dialah orang yang amanah dari hamba-hamba Allah. Kalau kita termasuk orang yang amanah dari hamba-hamba Allah, termasuklah kita orang yang paling berbahagia dunia dan akhirat. Nabi kita mengatakan, qala alaihi salatu wasalam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ini sudah hadis populer ini. Banyak orang sudah tahu ini. Dari sekolah pesantren pun tahu dia ini. Paman apa tadi? Was-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Paman aqamaha, siapa yang mendirikannya, melaksanakannya, menjaganya, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya ialah yang menegakkan agama itu. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkannya berarti dialah yang menghancurkan agama itu. Kalau kita tinggalkan, tega kita meninggalkan sholat itu, kitalah yang menghancurkan agama itu. Jadi sholat itu adalah merupakan memang nomor 1 dalam kehidupan kita. Jangan tidur dulu sebelum sholat isya. Ini kadang-kadang tidur dulu akhirnya lewat sampai subuh. Kalau dia bangun tengah malam masih mendingan. Ini kadang-kadang karena capeknya dia tertidur. Tapi bangun tengah malam sholat isya baru nanti
tahajud lagi, witir lagi, memang alangkah eloknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, wa qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, al-muradu minal amanati al-aqdo. Ini bahaya kita ni. Apakah yang dimaksud dengan amanah Allah itu kepada kita? Yang dimaksud amanah itu menurut sebagian ulama dah al-aqdo. Apa itu al-aqdo? Panca indera, anggota tubuh. Mulai dari mata kita adalah amanah Allah, telinga kita adalah amanah Allah, tangan kita ini adalah amanah Allah, kaki adalah amanah Allah, hati kita ini adalah amanah Allah. Maka oleh karena itu, fal ainu amanatun yalzamu kaffaha anil haram. Mata ini adalah amanah Allah, wajib bagi kita untuk memeliharanya dari hal-hal yang haram. Jangan nengok-nengok yang sudah dilarang. Jangan ngintip-ngintip. Mata ko dijago. Iko laki-laki ko yang galak itu bu. Kalau ibu-ibu insyaAllah dah. Bapak-bapak ko kalau ke pasar atau pinggir jalan nengok tino udah macam ko atau padahal ada bini di rumah nengok tino tu walaupun lah tua masih nak tu. Kenapa? Memang laki-laki namanya. Laki-laki namanya. Dah usah munafik lah, yang namanya laki-laki memang macam tu. Benda tu atau hal itu adalah yang haram bagi kita. Kalau bapak diam-diam punya HP bu, di kamar dia dewean main HP, itu dicek itu. Perlu dicurigai itu. Dengan diam-diam tengoklah kamar, nengok siapa dia di situ. Mungkin nengok anak gadis di situ. Di HP memang. Tapi walaupun ia di HP, itu akan membawa malapetaka itu. Ya. Itu mata kita ini jangan kita gunakan untuk itu. Jadi mata digunakan untuk apa Ustaz? Yang disuruh Allah lah. Kita nengok sajadah waktu solat, nengok Al-Quran kalau kita ngaji Al-Quran, nengok yang kalau orang perlu bantuan ya ke jalan yang benar lah kita buat. Di saat mata kita ini kita gunakan kepada yang buruk, maka kita termasuk khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan mata ini adalah Allah. Qala Allah taala, ini sudah ada di dalam Quran, sudah ada ini. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman itu, katakan kepada orang-orang yang beriman itu, yaghudduna min absarihim, hendaknya mereka memejamkan pandangan mata mereka. Jangan nengok tino sekali melototlah mata tu. Itu nengok yang mulus-mulus, udahlah mata tu melotot dia. Itu kita sudah melanggar aturan Allah. Wal batanu amanatun, perut kita ini adalah amanah Allah. Yalzamu kafa'an idkhal haram. Allah wajib bagi kita untuk menjaganya daripada yang haram. Bapak Ibu, ini amanah Allah ini. Perut satu jengkal ini adalah amanah Allah. Jangan kita masukkan ke dalamnya benda ataupun makanan, minuman yang haram. Maksudnya apa? Bisa saja kalau bendanya atau zatnya tidak kita masukkan. Tidak mungkin kita tega makan babi kan? Babi zatnya haram. Atau makan anjing umpamanya, tidak mau kita. Dibayar pun kita tidak mau. Yang kita takutkan itu apa? Hasil yang haram. Hasil nipu orang, bawa ke rumah duitnya, bagi bini, bagi anak, atau belanja ke makanan, makan sama-sama, makan haram. Hasil korupsi, kebetulan kita ni ada jabatan sedikit ini, ketua RT umpamanya kan. Duit masyarakat dibelanjakan ke beras,
dibelanjakan ke tomat, ke minyak makan, makan anak, makan bini, makan kita, makan haram namanya itu. Hah? Atau hasil nipu, atau hasil judi. Kadang-kadang kita nih umat Islam ini tahan berjudi, hobi namanya, hobi main domino sampai jam 2 malam. Hasil judi dapatlah dia 100.000 satu malam itu, bawa ke rumah, kasih bini, kasih anak. Haram, haram. Termasuk salah satu membuat doa kita tidak didengar oleh Allah, tidak dijabah doa kita adalah di mana makanan, minuman yang haram kita masukkan ke dalam perut. Tumbuh daging kita ini dari yang haram. Jadi sekali-kali jangan kita masukkan. Kita jago makan minum, iko pasti awak punya dah, kok pasti makanlah. Ada hak orang isiko, jangan dimakan itu. Itu bukan hak kita. Itu makanya bagi kita yang tidak mau berzakat, padahal nisabnya sudah sampai, makan haram dia itu. Ada hak orang lain di situ. Hah? Kita punya kelebihan rezeki. Ada anak yatim di samping kita, Pak. Ada anak yatim di kampung kita, Pak. Dah kita santuni itu, ada hak dia di situ. Ada hak anak yatim di harta kita. Nah kita bagi, nggak kita salurkan hak dia itu. Kita termasuk memakan hang haram. Ini ya. Termasuk kita memakan yang haram. Jadi kalau ada makanan yang haram yang kita masukkan ke dalam perut kita ini, doa kita tidak dijabah oleh Allah, tidak didengar Allah, dicuei kalau baca ceritanya, dicuei. Nangis-nangis pun kita sampai keluar air mata kita 1 ember, tidak juga dengar Allah. Kenapa? Daging kita ini tumbuh dari yang haram. Jadi masalah dunia, masalah makanan, masalah kemewahan jangan menjadi acuan untuk mencari uang. Saya nak beli mobil nih Ustaz, harus adalah apa namanya tuh? Pi-nya dari sini, Pi-nya dari sini. Kalau tidak begitu dia dapat saya mobil tuh. Jangan. Kaki itu menjadi malapetaka itu. Malapetaka. Sesuatu yang haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, lama-lama itu menjadi penyakit besar yang datang kepada kita. Kalau Allah yang nak mengambil sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu sebentarnya itu, sebentar selesai habis itu. Biarlah kita miskin atau biarlah kita hidup pas-pasan, asalkan jangan ada yang haram di situ. Itu baik. Apalagi yang akan kita konsumsi, anak kita mengkonsumsinya, anak jadi bandel, anak jadi bebal otaknya kalau ada yang haram di dalam perutnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulma innama yakuluna bi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, innama yakuluna fi butunihim naro, sama saja sesungguhnya ia memasukkan api neraka dalam perutnya. Ustaz, di rumah kan tidak ada anak yatim Ustaz, tapi ada tetanggamu, ada di RT-mu. Anak yatim itu bukan orang miskin Pak. Anak yatim itu adalah anak orang kaya. Kenapa? Ayahnya yang sesungguhnya yang meninggal. Setelah ayahnya yang sesungguhnya meninggal,
setiap orang tua yang ada di sekitarnya adalah menjadi ayahnya. Kalau kita lah sebagai ayahnya tak pernah ngasih duit dengan dia, tak pernah kita ngasih baju dengan dia, apa betul kita ayahnya? Sementara di harta kita ada hak dia. Tidak kita berikan sesuatu sedikit pun kepada dia. Saya slauna sairo. Itu sama dengan kita dihalau ke neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Jangan kita merasa sudah bangga, sudah hebat. Ilmu saya sudah tinggi, ibadah saya sudah bagus, duit saya sudah banyak. Sementara anak yatim di sebelah itu nangis melulu. Tidak pernah kita dengar tangisannya, tidak pernah kita belikan bajunya, tidak pernah kita usap wajahnya ataupun kepalanya, gitu kan. Sudah termasuk orang yang peka lah kita itu. Wal lisanu amanatun. Lisan kita ini, mulut kita ini adalah amanah. Ucapan yang keluar dari mulut kita ini adalah amanah Allah. Yaljamu kaffahu anil ghibati wal fahsh. Wajib kita untuk memelihara mulut kita ini, lisan kita ini dari apa? Dari al-ghibah wal fahsy, daripada menggibah, ngatur-ngatur orang, dan juga mengatakan mencarut. Ya, wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita itu jangan sempat ngatur-ngatur orang. Tapi itu kadang keenaan ya. Tak usah lagi nak perempuan, laki-laki juga macam itu. Kalau sudah ada 3 orang itu berkumpul-kumpul, udahlah ngatur-ngatur orang lah itu. Kalau perempuan lah terbiasa. Empat orang sama-sama ngomong, sama-sama paham itu. Yang dibicarakan kadang-kadang laki dewe yang dibicarakan itu. Kalau laki saya itu memang, aku kadang-kadang diceritakannya aib lakinya kepada orang lain, bukan aib namanya itu. Laki dewe itu pakaian dewe, jangan diceritakan sama orang. Tapi karena kadang-kadang kita tak sadar, karena keenaan cerita sampai laki dewe pun cerita-ceritain sama orang lain. Kita pun laki-laki ini sering ngatur-ngatur orang, seolah-olah kitalah yang paling baik, orang lain itu buruk galau. Berarti kita tidak amanah, karena lisan kita ini tidak bisa kita jaga. Wala ya'ta ba'dukum ba'dha, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan kamu mengintai, mencari kesalahan orang lain, sementara kesalahanmu tak nampak kau. Itu kan banyak orang suka nengok kesalahan orangnya, kesalahan dia udah tahu. Ada juga itu sama dengan orang tak pernah bercermin itu, tak pernah bercermin. Mungkin di rumahnya nggak ada cermin gitu kan. Kalau dulu waktu saya kecil ada teka-teki itu, ada teka-teki. Pagar orang kau nampak, pagarmu dan nampak, apa itu katanya kan? Rupanya jawabnya cuma giginya. Gigi dianggap pagar. Kalau gigi kita mana nampak itu? Kalau gigi orang baru nampak, memang betul lah itu. Kita kadang-kadang memang begitu. Kesalahan orang lain cepat kita bocorkan, kita cepat ceritakan, sementara kesalahan kita tak pernah kita bicarakan. Jadi lisan kita amanah, kita harus jaga itu. Wal uzunu amanatun, telinga kita ini adalah amanah Allah. Yalzamu kafa'anul istima'il munkar wal manahi. Wajib kita untuk menjaga dari mendengarkan yang mungkar dan yang dilarang. Mana yang mungkar? Termasuk itu tadi ngatur-ngatur orang, itu mungkar itu. Mengadu domba orang, mungkar itu. Atau cerita yang porno-porno, itu mungkar itu. Itu harus kita dengarkan. Wajib kita menjaga telinga itu dari itu. Dan juga yang dilarang, yang sifatnya dilarang dalam agama kita, itu tak boleh didengarkan. Wa qala ba'duhum al-muradu min al-amanati al-Qur'an. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan amanah
di dalam Al-Quran, dalam ayat itu adalah Al-Quran. Al-Quran memang adalah pedoman bagi kita umat Islam ini. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita yang masih utuh sampai sekarang. Tidak ada orang pun sanggup untuk mengubahnya satu ayat pun. Karena Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, tentunya kami juga menjaga Al-Quran itu utuh. Tidak ada orang mampu mengotak-atiknya. Berbeda dengan Injil. Kalau Injil itu banyaklah perubahannya. Kalau Kristennya orang Batak, bahasa Batak lah itu Injilnya itu. Bahasa Batak itu. Kalau orang Inggris, bahasa Inggris lah Injilnya itu. Banyak berubahnya itu. Kalau kita Arab lah sampai ke Siko. Nggak ada yang membuat bahasa itu. Kalau terjemahnya biasa, supaya kita mudah paham. Ya yazamu alaika an tulazim al-qira'ati wa ta'allumihi wa ta'alimihi. Apa kewajiban kita dalam Al-Quran supaya kita tidak dikatakan pengkhianat terhadap amanah Allah? Wajib bagi kita untuk yang pertama adalah membacanya. Ada tak kita baca ayat Al-Quran sehari semalam, encak-encak 3 ayat? Ada tak? Encak-encak 1 halaman, ada tak kita baca? Insya Allah ya. Itu memang amalan yang sangat luar biasa itu, Bu. Amalan yang luar biasa. Jangan kita lupa atau alpa untuk membaca Al-Quran. Minimallah 3 ayat atau 4 ayat. Kita buka Al-Quran itu kalau dapat adalah 1 lembar atau setengah 1 halaman. Amalan yang sangat luar biasa itu. Ya. Kita membacanya, kita mempelajarinya, dan kita juga mengajarkannya. Dah ada murid kita, anak-anak bini jadi murid. Anak-anak kita di rumah jadi murid kita. Wajib bagi kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga mengajarkan Al-Quran. Sungguh mulia, Bu, sungguh mulia. Jangan kita nganggap remeh lah ya. Jangan nganggap remeh kepada guru ngaji, guru pahami. Jangan nganggap remeh. Orang itulah yang diakui. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang-orang yang paling baik di antara kamu, atau yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mau mengajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mau mengajarkannya. Jadi yang dimaksudkan di sini termasuk guru pahami nih. Tiap habis maghrib dia ngajar, tahan sabar dia menghadapi anak-anak yang nakal lah, yang ribut lah, dia macam segala. Yang penting dia ngajar Al-Quran sampai mereka tahu. Bahkan ada yang sampai khotom mengajar Al-Quran itu. Dia yang diakui. Ya. Jadi kita kalau memang ingin kebahagiaan, ingin keselamatan, dan ingin keberhasilan, baca Al-Quran. Dalam 1 hari semalam ada kita baca Al-Quran itu. Qiraat namanya. Kemudian mana yang tak tahu kita ta'allum namanya, belajar. Ini sekarang udah tua Ustaz, malu awak belajar. Kalau awak lah tua, wajib nian baca Quran tu, mempelajari Al-Quran tu. Cari gurunya yang tua pula, supaya awak lah, supaya jangan malunya awak. Wajib peripatkan. Gurunya datang ke rumah atau kita datang ke rumahnya. Kalau nak selamat kita, ini ya. Orang nanti banyak pahala dengan Al-Quran kita dah keti. Sekarang baik kita tidak apa-apa. Kalau sudah nanti di akhirat, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses baca Quran, oh sungguh luar biasa, diberikan oleh Allah fasilitas yang sangat luar biasa. Sementara kita iri kita nanti. Jadi sebelum kita sampai ke sana, sekarang kita belajarlah, belajar. Ustaz, saya nggak bisa tilawah, nggak usah tilawah, tartil aja. Bisa awak tartil, jadilah itu. Panjang pendeknya sudah pas. Oh baguslah itu terus
kita baca Al-Quran itu. Jangan malu. Al-Quran itu luar biasa itu. Jadi kalau kita mengabaikannya, membacanya tidak, mempelajarinya tidak, mengajarkannya tidak, berarti kita termasuk al-khiyanatu bi amanatillahi ta'ala, berkhianat dengan amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin ini dulu pengajian kita. Kalau ada kurang, ada salah, ada khilaf, kata-kata yang tak elok karena memang saya macam itulah bahasanya, bukannya saya buat, aslinya macam tu Pak, dari sunonya macam itulah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Namun kalau ada yang perlu ditanyakan, kita berikan ruang lingkup tanya jawab. Kalau memang itu nanti bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau memang tak bisa saya jawab, saya berutang. Suatu saat kita bertemu, saya jawab, insyaallah ta'ala. Untuk sementara kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.